Diduga dua kelompok tersebut merupakan supporter bola. Berawal saat satu rombongan pemuda tiba di stasiun Manggarai dari arah Bogor, bertemu dengan rombongan lainnya yang sudah berada di dalam peron hall lantai 1 stasiun. Tiba-tiba, kedua rombongan langsung saling serang tanpa diketahui penyebabnya. Mencegah meluasnya keributan yang dikhawatirkan dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan penumpang lainnya, petugas keamanan di stasiun Manggarai langsung melerai dan mengamankan area hall lantai 1 tersebut. Bahwa terjadi keributan di stasiun Manggarai itu memang benar, di mana terindikasi adalah supporter sepak bola. Nah, itu ada dua supporter sepak bola yang tiba-tiba tanpa tahu ada permasalahannya ribut di hall 1. Jadi ada pengguna yang turun dari bawah dari stasiun Bogor, dari Bogor menuju ke Manggarai, turun, terus ada lagi rombongan yang lain. Nah, dari situ tiba-tiba terjadi setelah naik di peron 1, hall 1, lantai 1, tiba-tiba terjadi keributan. Bentuknya cuma keributan, cekcok adu mulut dan segala macam, tapi memang petugas kami langsung sigap terkait keributan itu, jadi langsung dipisahkan. KAI Komuter akan bertindak tegas kepada seluruh pengguna yang mengganggu keamanan dan kenyamanan baik di komuter lain ataupun di stasiun dan tidak segan-segan akan melaporkan ke pihak yang berwajib. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati. Ya pemirsa, lalu bagaimana suasana nonton bareng di Jakarta? Ada rekan kami Ayu Pratiwi di Monas dan Wenda Nura di Kemenpora dan juga Gisel di GBK. Lalu juga ada Anggita Maura di Kebon Siri Jakarta. Kita akan melihat ke Ayu terlebih dahulu. Halo Ayu, selamat malam. Ya Ayu, bagaimana keramaian nobar malam hari ini? Ya, Baby dan juga pemirsa, di kawasan Monumen Nasional saat ini sudah sangat ramai sekali. Dan memang keramaian ini sudah terjadi sejak jam 8 malam tadi. Bahkan banyak sekali pendukung dan juga penonton yang datang dari luar DKI Jakarta. Dan tak hanya itu, kami juga melihat antusias yang sangat tinggi dari masyarakat yang hadir jauh-jauh ke Monumen Nasional atau Monas ini dengan menggunakan berbagai macam atribut berwarnakan merah putih. Selain itu mereka juga membawa keluarga. Bahkan tadi kami juga melihat banyak sekali anak kecil juga yang ikut berdatangan untuk menyaksikan nonton bersama dengan PJ Gubernur. Kemudian juga ada beberapa pejabat lain yang datang di sini. Dan memang sudah disediakan sebanyak 6 LED yang ada di kawasan Monas ini. Dan 6 LED ini sudah ada dan 2 diantaranya merupakan LED utama, sementara di antaranya terbagi menjadi 2, ada di sisi kiri dan juga sisi kanan. Selain itu kami juga mendapatkan informasi bahwa hari ini nantinya akan ada kehadiran dari Presiden Joko Widodo, namun hingga saat ini kami masih mengkonfirmasi tentang kehadiran tersebut, namun kami sudah melihat bahwa memang untuk protokol sudah berlangsung. Dan pemirsa, mari kita saksikan apakah ada perbedaan antara Monas dan juga gedung Kemenpora. Sudah ada rekan saya yaitu Wenda Nura di sana. Wenda, silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Ayu melaporkan langsung dari Monas. Dan di tempat saya berada saat ini di halaman gedung Kemenpora juga sedang berlangsung acara nonton bareng, yang mana ini juga bisa dilihat antusias masyarakat di sini cukup tinggi untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Irak untuk memperebutkan posisi ketiga Piala Asia U23 tahun 2024 nanti. Dan sejak kurang lebih pukul 9 malam tadi, sambil menunggu kick-off berlangsung yang akan dimulai pukul 22.30, ini sudah berlangsung hiburan yang mana tadi juga sudah ada penampilan spesial dari Kiki dan juga Aldi Magini yang berkolaborasi bersama Mansur Angklung. Dan saat ini juga sedang berlangsung hiburan dari DJ Daken. Dan tidak hanya itu, di halaman gedung Kemenpora juga disediakan beberapa tenan makanan dari UMKM yang bisa dinikmati secara gratis, yang bisa dinikmati sambil menyaksikan pertandingan nanti. Dan di halaman depan gedung Kemenpora ini juga ada Mas Dito Aryo Tejo selaku Menteri Pemuda dan Olahraga yang akan turut menyaksikan pertandingan bersama masyarakat yang ada di sini. Dan tidak hanya di halaman gedung Kemenpora saja, keseruan nonton bareng juga ada di GBK. Dan untuk menyaksikan keseruan di GBK sudah terhubung bersama rekan kami. Gisel, silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat malam Baby dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan ini semakin malam euforia yang berada di Gelora Bung Karno ini semakin meriah oleh ribuan supporter yang sudah datang dari berbagai daerah di Jabodetabek yang jauh-jauh datang hanya untuk mendukung timnas Garuda Muda
Muda Indonesia. Dan pemirsa, saat ini kami sampaikan juga di belakang saya ini para supporter sedang menggemakan suara begitu, suara pendukung, dan banyak mayoritas penonton di sini yang mengenakan jersey timnas, kemudian ada bendera timnas merah putih dan atribut pendukung lainnya yang siap untuk memerahkan Gelora Bung Karno. Pemirsa, mungkin bagi Anda yang belum datang ke GBK, nobar pada malam hari ini di GBK bersifat untuk umum alias gratis, dan pihak panitia juga telah menyediakan 6 layar utama bagi para penonton, tepatnya berada di depan official Garuda Store dan juga Plaza Utara GBK. Nah, lokasi ini bisa Anda capai melalui pintu 10 GBK serta open gate dimulai pukul setengah 10 malam waktu Indonesia Barat. Dan sekitar 10 menit lagi ini timnas U23 Indonesia akan segera melawan timnas U23 Irak untuk memperebutkan siapa yang menjadi juara ketiga dalam Piala Asia U23 2023. Dan pemirsa, selain gratis, pihak panitia yang berada di Gelora Bung Karno ini melengkapi fasilitas nobar dengan beanbag, kemudian ada toilet portable dan juga sejumlah stand makanan dari berbagai UMKM. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi nonton bareng di salah satu rumah warga di Kebon Sirih, sudah terhubung juga dengan Anggita Maura. Silakan Anggita dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan Gisel. Sedangkan untuk suasana di Kebon Sirih saat ini tempat saya berada, memang semakin malam ini semakin ramai oleh warga sini, mulai dari orang tua ataupun anak-anak yang sedang menunggu nantinya pertandingan yang akan dimulai pada pukul 22.30 Indonesia Barat. Sedangkan untuk persiapannya sendiri, memang warga sini sudah mempersiapkan TV ataupun bendera merah putih dan juga tikar apabila warga yang ingin datang langsung nonton di kawasan sini. Selain itu pun juga yang dimana pertandingan Indonesia ini untuk memperebutkan juara 3 dan juga pemirsa. Dan kami pun juga berharap jika Indonesia menang akan mendapatkan tiket Olimpiade Paris 2024. Debbie. Iya, Gisel, rekan Gisel, gimana kalau di GBK, apakah juga di sana terlihat banyak pendukung timnas U23 yang juga memakai mungkin atribut begitu untuk seragam timnas U23? Gisel, bagaimana keadaan di sana dan apakah para pendukung ini juga datang dari berbagai daerah luar Jakarta? Untuk bisa buat sepak bola bisa berprestasi seperti yang diharapkan oleh ibu atau dengan bapaknya dan juga anak-anak. Ya, rekan Gisel. Baik. Ya, rekan Gisel. Dari studio. Iya, baik Baby, jika kita melihat memang tidak hanya datang dari Jakarta, namun juga ini para supporter timnas Indonesia datang dari berbagai daerah, terutama dari daerah Bogor, Tangerang dan juga Bekasi begitu. Dan pemirsa bisa dilihat di belakang saya ini saat ini timnas saat ini maksud kami adalah supporter dari timnas U23 sedang langsung melihat adanya laga dari pertandingan timnas U23 Indonesia melawan timnas U23 Irak. Dan pemirsa bisa dilihat bahwa di Gelora Bung Karno ini situasinya sangat meriah dan banyak juga para supporter bola yang mengenakan baju jersey timnas Indonesia dan membawa atribut-atribut seperti bendera merah putih dan juga bendera-bendera kebanggaan dari timnas Indonesia. Dan pemirsa, saat ini timnas U23, maksud kami pertandingan dari timnas U23 Indonesia melawan Irak sudah dimulai dan bisa kembali ke Anda, Baby. Baik, Gisel, berarti banyak sekali ya para pendukung timnas U23 yang datang dari luar daerah. Lalu di sana ini kan sudah mau mulai ya pertandingannya. Bagaimana antusiasme para pendukung timnas U23 di sana? Apakah juga mereka optimis Indonesia bisa menang dan menempati posisi ketiga di AFC Asian Cup 2024? Ya, baik Baby, seperti yang kami lihat saat ini para supporter timnas U23 sedang menyanyikan
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga tadi kami juga sempat mewawancarai beberapa supporter bahwa mereka sangat yakin timnas Indonesia akan menang melawan timnas U23 Irak dengan prediksi skor adalah 2-0. Mereka sangat yakin timnas Indonesia akan memperebutkan dan menang sebagai juara ketiga dalam Piala Asia U23 dan nantinya akan tembus dan melaju menuju ke Olimpiade Paris 2024. Gitu, baby. Terima kasih teman-teman, boleh dipersilakan untuk kembali. Wah, terlihat di GBK ini sudah sangat ramai dengan euforia dan juga antusiasme para pendukung timnas U23. Terima kasih Gisel melaporkan langsung dari GBK, dan sebelumnya ada rekan Ayu Pratiwi dari Monas, dan juga ada rekan Anggita di kawasan Kebon Siri, dan juga ada rekan Wenda di gedung Kemenpora. Terima kasih rekan-rekan, dan juga waspada atas barang bawaannya karena ramai sekali. Dan tetaplah sehat, jaga kesehatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, perebutan juara ketiga Piala Asia U23 2024 ini menjadi masa yang menegangkan tidak hanya para pemain, tetapi juga keluarga dari pemain timnas Garuda Muda. Dan rekan kami Abraham Silaban sudah ada di rumah orang tua Muhammad Ferrari, bek andalan Garuda Muda. Halo, selamat malam Abraham. Bagaimana suasana nobar di rumah Muhammad Ferrari malam hari ini? Sulit bagi kami untuk secara berkonsentrasi melaporkan keadaan di Jagakarsa. Yang jelas kami bisa katakan menegangkan. Pertandingan sudah berlangsung selama kurang dari 5 menit. Kami sambil menyaksikan dari kediaman Ferrari bek timnas Indonesia yang hari ini saya diundang secara eksklusif bersama dengan keluarga Ferrari. Ibunda Ferrari, Bu Nur Hayati di sebelah kanan saya yang ikut menyampaikan dukungan terbaik, doanya agar Ferrari bisa melakukan yang terbaik. Ayo Ferrari. Tidak ada doa yang lebih tulus selain doa orang tua. Dan kita coba dengarkan sebetulnya apa doa yang disampaikan oleh Ibunda Ferrari. Ferrari memberikan terbaik, upaya terbaiknya malam hari ini. Bu, bisa diceritakan Bu Nur Hayati apa yang disampaikan Ferrari sebelum pertandingan tadi? Dia hanya minta doa dari saya, dia hanya minta doa buat dia buat main hari ini. Minta doanya aja, Maya. Saya bilang berdoa terus, selawat terus. Udah hanya itu aja. Oke. Dan Ibu yakin bahwa Ferrari dan kawan-kawan akan menampilkan yang terbaik malam hari ini? Insya Allah Indonesia menang. Selalu mengharukan bagi Ibu ya. Pokoknya semangat, harus bisa menang Indonesia. Makasih Mas. 68 tahun kurang lebih Indonesia tidak ikut Olimpiade dalam sepak bola, terakhir di Melbourne di Australia tahun 1956 silam. Harapannya di depan mata kita Indonesia akan ikut dalam ajang Olimpiade Paris ya Bu ya. Siap. Pokoknya harus main bagus lah. Ya, mengharukan memang bagi Bu Nur Hayati selalu. Kami tadi sempat teleponan dengan Ferrari yang saat ini sedang bela timnas. Kami video call dengan Ferrari.
Ibu menyampaikan doa terbaiknya, kami juga memberikan dukungan terbaiknya. Sana keluarganya di sini semua. Anda bisa lihat. Inilah dukungan. Ayo Indonesiaku. Ayo kita bisa. Langsung dari tempat di mana Ferrari dibesarkan. Ferrari dilahirkan dan dibesarkan di tempat ini. Dari sudut kota Jakarta. Anak ini sekarang sedang berada di Doha, di Qatar untuk memberikan penampilan terbaiknya. Kami tidak akan berhenti untuk memberikan dukungan kepada mereka di sini. Kami akan terus mengawal di sini. Ada abang Ferrari tadi. Mana abangnya Ferrari? Abangnya Ferrari sini. Sini. Ini abang Ferrari. Ini abangnya Ferrari. Belum banyak yang tahu, Ferrari itu anggota polisi. Abangnya juga anggota polisi. Dan juga pemain sepak bola. Berikan dukungan yang terbaik untuk Ferrari, Bang. Semangat terus untuk Indonesia. Olimpiade itu menanti. Indonesia jaya. Luar biasa. Yakin kita masuk, Bang? Pasti. Ayo, Bang. Semoga golnya nggak dianulir lagi. Ayo. Oke. Semoga kali ini gol Ferrari tidak akan dianulir. Kita berharap Ferrari dan kawan-kawan berikan yang terbaik. Kami terus kawal dari sini. Kami kembalikan sementara di studio untuk Indonesia maju dan jaya, berhasillah. Garuda Muda di sana. Baik, terlihat sekali dari doa Ibunda Muhammad Ferrari yang merupakan juga bek andalan di timnas ini, terasa rasa bangganya begitu ya sambil menyaksikan dan nonton bersama dengan keluarga di sana. Terima kasih Abraham Silaban atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ini juga bukan hanya doa orang tua Muhammad Ferrari tapi juga doa seluruh masyarakat Indonesia agar Indonesia bisa menang, menempati posisi ketiga dalam AFC Asian Cup 2024 dan melenggang ke Olimpiade Paris. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda akan ada informasi nobar di berbagai wilayah di Indonesia. Ini diramaikan penggemar sepak bola di tanah air. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami pemirsa di Anyus Malam. Kita ke informasi dukungan untuk Garuda Muda menang melawan Irak di perebutan juara 3 terus dilakukan masyarakat. Salah satunya dengan melakukan nonton bareng atau nobar. Di kediaman pemain timnas, Ayah Rizky Ridho menggelar nonton bareng pertandingan Indonesia kontra Irak untuk memperebutkan juara 3 Piala Asia U23. Ayah Rizky Ridho menggelar nobar di rumahnya di kawasan Jalan Gunung Keramat Barat, Surabaya. Keluarga Rizky Ridho mempersiapkan layar besar di depan rumahnya. Dan pemirsa, tadi kita sudah melihat suasana keramaian di nonton bareng di area Jakarta dan juga di kediaman dari Muhammad Ferrari. Dan kita akan melihat bagaimana suasana nonton bareng tim Garuda Muda di daerah. Kami sudah terhubung dengan orang tua pemain bek tengah Garuda Muda, Rizky Ridho. Ada Bapak Suyoto di Surabaya, Jawa Timur. Dan rekan kami ada Heri Purnomo di kediaman bek kiri Garuda Muda Arahan di Blora, Jawa Timur. Kita ke Pak Suyoto terlebih dahulu. Halo, selamat malam Pak Suyoto. Bagaimana Pak suasana nonton bareng di sana Indonesia lawan Irak malam ini, dan kabarnya Rizky Ridho malam hari ini absen begitu ya Pak ya? Iya, suasana di sini sangat ramai dan meriah sekali, dari orang tua sampai anak-anak kecil semua bisa menikmati nonton bareng. Ya. Baik, doa dari Bapak sendiri bagaimana ini Pak untuk tim Garuda Muda, optimis nggak bisa meraih posisi ketiga dalam Asian Cup 2024 pada tahun ini? Ya, semua mungkin salah satu dari warga Indonesia dan saya salah satu dari orang tua pemain, mungkin harapannya bisa lolos langsung di perebutan juara 3 ini. Ya, harapannya itu. Bismillah. Baik. Oke Pak Suyoto, kita sebentar ke Heri Purnomo, ada rekan kami yang sudah ada di kediaman bek kiri Garuda Muda Muhammad Arahan di Blora, Jawa Timur. Halo Heri, bagaimana kalau suasana di sana di kediaman Arahan di Blora, Jawa Timur? Ya, ini nonton bareng
di rumah, di dalam rumah, tidak ada nonton bareng di luar bersama keluarga kecil, tetangga dekat, dan keluarga Pak D, budenya Arhan. Ini di kediaman back kiri Pratama Arhan, andalan dari Garuda Indonesia di desa Donoyo, Kecamatan Bajorejo, Kabupaten Blora. Ini walaupun hanya keluarga, tapi ramenya bukan main, ada sorak-sorai. Ini di belakang kami ada ibunya, ada orang bapaknya, ada saudara, Pak D-nya, rame melihat walaupun hanya nonton TV di dalam rumah. Gitu. Baik, iya terima kasih Heri, dan kita ke Pak Suyoto kembali yang ada di Surabaya. Pak Suyoto juga diketahui pada malam hari ini bek andalan di lini belakang skuad Garuda, Rizky Ridho absen karena adanya sanksi kartu merah karena kemarin pada pertandingan Uzbekistan dan juga Indonesia. Ya, tampaknya ada perubahan skor begitu ya. Kalau dari Pak Suyoto sendiri, apakah sudah ada komunikasi dengan Rizky Ridho sebelum pertandingan malam hari ini, Pak? Bang Ahmad, ditunggu dulu ya Bang Ahmad. Masih ada. Segmen berapa? Segmen kita Bang Ahmad, segmen berikutnya ya Bang. Ya, Pak Suyoto. Bang Ahmad, Oke. Ya, Pak Suyoto, apakah ada komunikasi yang terjadi sebelum pertandingan malam ini dengan Rizky Ridho, Pak? Maaf, diulang. Pak Suyoto, apakah ada komunikasi dengan Rizky Ridho sebelum pertandingan malam ini? Iya, tadi sempat komunikasi, bahkan sempat godai saya kalau dia bisa main gitu. Bener saya bilang gitu. Ternyata godai aja dia. Ya, walaupun Rizky Ridho absen pada malam hari ini, namun tetap optimis begitu ya Pak, Indonesia bisa menang melawan Irak. Baik, terima kasih Pak Suyoto atas kemauannya untuk bisa bergabung dengan kami di Anyus Malam. Semoga Indonesia bisa menorehkan hasil yang terbaik pada pertandingan malam hari ini melawan Irak. Dan juga terima kasih kepada rekan Heri yang tadi juga sudah melaporkan dari kediaman Pratama Arhan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda kita akan melihat keseruan jelang laga Indonesia melawan Irak di Doha, Qatar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah di Anyus Malam. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Anyus Malam. Kita ke informasi memperingati Hari Buruh Internasional May Day 2024. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia mengajak serikat pekerja, buruh, dan pengusaha untuk saling bekerja sama demi mewujudkan pekerja buruh yang kompeten. Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional May Day 2024, Kementerian Ketenagakerjaan mengajak pengusaha serta serikat pekerja atau buruh untuk saling bekerja sama dalam mewujudkan pekerja buruh yang kompeten dengan tema May Day 2024. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, seluruh pekerja dan pengusaha harus menatap masa depan dunia kerja yang penuh dengan tantangan dan peluang agar tercipta hasil terbaik. Pada May Day ini, pemerintah juga meluncurkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 76 tahun 2024 tentang pedoman pelaksanaan hubungan industrial Pancasila yang menekankan prinsip-prinsip kerja bersama yang harmonis dan produktif. Kepnaker ini mencakup 6 prinsip dan 2 asas dalam mewujudkan hubungan industrial Pancasila. Diawali tadi ada komitmen dari 7 perusahaan yang diwakili oleh manajemen maupun serikat pekerja buruh berkomitmen untuk membangun hubungan industrial Pancasila. Menaker menekankan pentingnya terus mengasah diri bukan cuma terampil, tetapi adaptif dan inovatif. Karena itu telah disiapkan berbagai program pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja Komunitas dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain di Surabaya, nonton bareng perebutan juara 3 antara Indonesia kontra Irak juga digelar di kantor Wali Kota Medan. Masyarakat mulai memadati kantor Wali Kota untuk menyaksikan perebutan juara ketiga Piala Asia U23. Di lokasi ini 3 layar besar disiapkan.
Dan petugas gabungan bersiaga di lokasi untuk menjaga keamanan. Ya, bagaimana suasana nonton bareng tim Garuda Muda di daerah? Sudah ada rekan kami Ridwan Nasution di Medan, Sumatera Utara dan Mukmin Aziz di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita ke Ridwan di Medan terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ridwan. Bagaimana keramaian nonton bareng pada malam hari ini? Terlebih lagi tadi Indonesia menorehkan 1 gol. Selamat malam, Debbie. Hampir berlangsung 30 menit. Warga Medan masih terus mendatangi dan meramaikan halaman kantor wali kota Medan dan tepatnya di depan Jalan Kapten Maulana Lubis untuk melaksanakan nonton bareng Piala Asia U23 Indonesia melawan Irak. Baby. Iya Ridwan, apakah di sana juga para pendukung yang datang ke area kantor wali kota Medan ini hanya dari Medan saja atau ada juga dari berbagai daerah? Sejauh ini terpantau pengunjung atau serta nobar yang hadir ini tidak hanya dari kota Medan saja, melainkan ada yang berasal dari Deli Serdang maupun kabupaten terdekat yang dari kota Medan, Baby. Ya, penjagaan apa mungkin yang terlihat oleh pantauan Anda di sana yang dilakukan oleh petugas? Sejauh ini petugas gabungan mulai dari Satpol Pamung Praja, TNI Polri sudah menyiagakan petugas-petugasnya di areal-areal yang rawan terjadinya kerusuhan. Baby. Ridwan, tadi apakah Anda sempat juga mengobrol dengan para pengunjung yang datang ke area wali kota Medan? Apakah mereka optimis jika Indonesia bisa menang dan menempati posisi ketiga di AFC Asian Cup 2024 kali ini? Ya, beberapa warga Medan tadi sempat saya wawancarai dan hampir seluruhnya optimis Indonesia dapat menang dan lolos untuk masuk Olimpiade Paris 2024. Oh, baik. Ridwan, kita akan ke Mukmin Aziz. Oke. Baik, maafkan pemirsa, kita masih bersama dengan Ridwan Nasution. Ini terima kasih Ridwan atas laporan Anda. Tadi kita melihat di kantor wali kota Medan ini juga sudah ramai antusiasme warga menonton Indonesia lawan Irak pada malam hari ini. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Indonesia akan bergabung di grup B Olimpiade Paris jika berhasil mengalahkan Irak di perebutan juara ketiga. Sementara jika kalah dari Irak, Garuda Muda akan berhadapan dengan Guinea di babak play-off dan akan bergabung di grup A jika berhasil kalahkan Guinea. Dan pemirsa, sementara di bagaimana pertandingan Indonesia melawan Irak, sudah bergabung bersama kami Ari Santoso, tim supporter Garuda Qatar di Stadion Abdullah bin Khalifah, Doha, Qatar. Selamat malam Mas Ari, bagaimana persiapan supporter Garuda Muda pada pertandingan malam hari ini? Ya, selamat malam Mbak Baby. Saya melaporkan ini dari Gelora, kita bilangnya Gelora Abdullah bin Khalifah. Jadi kita lihat pertandingannya sangat seru. Kedua-duanya cukup berimbang, timnas juga banyak pressing. Kita lihat tadi sempat timnas 1-0, lalu dibalas juga oleh Irak. Jadi cepat sekali permainannya, saling serang. Udah berlangsung sekitar 30 menit, Mbak. Ya, Mas Ari, boleh kita lihat mungkin bisa ditunjukkan kepada pemirsa bagaimana keadaan penonton di sana, antusiasme mereka menonton laga Indonesia-Irak? Ya, mungkin pemirsa bisa lihat di layar ya, di screen saya. Jadi sangat penuh, mungkin hampir terisi penuh ini ya untuk warga negara Indonesia, baik yang dari tinggal di sini maupun juga banyak yang tinggal dari Jakarta. Kita lihat di sana supporter Garuda Qatar dengan yel-yelnya terus melanjutkan chance-nya untuk memberi semangat. Mudah-mudahan timnas bisa tersemangati ini dengan yel-yel kita.
Iya, kalau Mas Ari sendiri apakah optimis Indonesia bisa menempati posisi ketiga dalam AFC Asian Cup 2024 dan terlebih lagi ada absensi ya dari Rizky Ridho yang merupakan back terbaik di lini belakang skuad Garuda. Bagaimana tanggapan Anda? Tapi kalau saya lihat ini di babak pertama ini sangat baik, mereka mainnya di lini tengah oke, lalu mereka juga ada beberapa kesempatan untuk shoot. Jadi melihat juga dari tim Irak ya, jadi mereka sudah bermain 5 kali, 2 kali kalah dari Jepang dan Thailand. Kita juga sudah pernah kalah dari Qatar dan Uzbek. Jadi ya mudah-mudahan mereka bisa menang. Mungkin prediksi saya kalaupun menang mungkin selisih 1 gol, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa memenuhi impian semua orang supaya mereka lolos ke Olimpiade. Baik, Mas Ari, ini kalau boleh diceritakan ke pemirsa, kira-kira ada berapa orang warga Indonesia yang menonton langsung di Doha, Qatar? Ya mungkin karena kan mereka biasanya berangkatnya itu 1-2 hari, Pak. Jadi tidak banyak yang dari awal gitu loh. Jadi mungkin kemarin Korea menang, lalu mereka datang nonton Uzbek, lalu sekarang mereka datang nonton. Jadi mungkin prediksi saya karena flight-nya mungkin terbatas juga, mungkin bisa antara 50, 60, bahkan mungkin 100 juga saya pikir ada. Wow, ini saat ini skor sudah 1-1 begitu ya. Ketegangan seperti apa bisa digambarkan begitu dari para pendukung khususnya warga negara Indonesia yang menonton langsung di Doha, Qatar, Mas? Kalau bisa dilihat tuh Mbak Baby semuanya berdiri ya. Jadi udah nggak ada lagi yang duduk, semuanya tegang. Tadi juga sempat 1-1 yang golnya Irak sempat dicek juga VAR. Cukup lama tadi dicek sama VAR-nya, jadi kita juga tegang gitu loh ya kan. Apakah ini akan menjadi gol? Ternyata memang menjadi gol. Tapi ya mudah-mudahan timnas bisa skor lagi. Baik, kami semua yang nonton bareng di sana ini deg-degan sekali ya. Apakah kalau nonton langsung di Doha, Qatar ini lebih terasa deg-degduknya ini, Mas? Sangat, karena kita lihat aja Mbak Baby, itu lapangannya kan sangat dekat gitu loh ya kan dengan penonton. Jadi tidak hampir ya mungkin 10 meteran ya gitu loh ya kan. Jadi segala tindakan untuk timnas, segala penyerangannya kita berasa gitu loh. Jadi bola keluar pun kadang sudah langsung kena penonton. Jadi tapi mudah-mudahan juga yang nobar-nobar di Indonesia di tanah air juga sama serunya saya pikir, apalagi kalau rame-rame. Mudah-mudahan yang nobar di Jakarta tidak kalah semangatnya dengan kita yang di sini. Iya, Mas Ridwan, di awal pertandingan ini kan sudah terlihat ya kira-kira seperti apa kalau dari tanggapan Mas Ridwan sendiri, Mas Ari sendiri, permainan dari timnas U23 Indonesia dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya Indonesia lawan Uzbekistan, apakah ada perbedaan yang berarti? Kalau saya lihat sekarang ini lebih berimbang, Pak. Jadi menyerang ke kiri, menyerang ke kanan, dibandingkan mungkin Uzbek juga secara position kalau nggak salah mereka 60-70%. Saya belum lihat statistiknya sekarang, tapi kalau saya lihat cukup baik, tidak banyak peluang-peluang yang lepas, tapi mungkin pertahanannya Irak juga bagus. Ya, mudah-mudahan kita bisa membuahkan gol. Tapi saya lihat juga perjuangan dari Hernando Ari juga sangat tangguh karena banyak sekali juga dia melakukan saving. Baik, berarti kalau dari pertandingan Mas Ari lebih menyukai pertandingan malam hari ini begitu Mas dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya? Ya, karena juga yang kemarin itu kan ya kita agak kecewa lah ya dengan mungkin beberapa keputusan wasit, entah itu benar atau tidak gitu loh. Terus juga adanya kartu merah gitu loh. Jadi saya lihat juga timnasnya mungkin kurang lepas dibanding sekarang. Sekarang juga kelebihannya ada Rafael Strike yang main juga, karena saya lihat juga beliau sangat agresif juga untuk menyerang. Jadi mudah-mudahan Mbak, doanya juga untuk dari semua. Baik, Mas, ini kalau dari prediksi Mas Ari, maunya Indonesia menang di skor berapa-berapa? Dan nantinya kalau Indonesia menang dan menempati posisi ketiga, akan lawan siapa dan bagaimana grupnya nanti? Jadi kalau saya sih yang penting menang ya, tapi mungkin bisa tipis ya, beda satu gol. Tapi prediksi saya atau keinginan saya sih mungkin mudah-mudahan di babak satu ini ada 1 gol lagi, nanti mungkin babak kedua bisa 1 gol. Jadi at least kalau selisih 2 gol cukup aman buat mentalnya. Dan kita tahu bahwa
nantinya di Olimpiade mereka akan masuk ke grup, kalau ini juara ya, artinya juara 3, mereka akan masuk ke grup yang cukup tangguh juga kalau nggak salah ya. Ada Argentina, ada Maroko, ada satu lagi saya lupa gitu loh. Tapi ya bukan itu intinya adalah mudah-mudahan timnas dapat kesempatan untuk bermain di Olimpiade di kancah yang lebih internasional lagi, dan itu merupakan sejarah kalau nggak salah udah puluhan tahun kita nggak pernah ke sana. Baik, Mas Ari, berarti ini harapannya bisa terjadi 2 gol lagi ya. Kalau dari pantauan Mas Ari sendiri, apakah hal tersebut bisa dicapai 2 gol lagi pada malam hari ini? Insya Allah Mbak, insya Allah. Ya, mudah-mudahan juga tidak ada pelanggaran berat, tidak ada kartu kuning atau kartu merah, juga tidak ada cedera. Mudah-mudahan timnas sehat terus dan fisiknya bagus, mentalnya juga bagus. Kalau dari pertandingan malam hari ini, kalau sampai detik ini Mas Ari, bintangnya siapa ini Mas, timnas U23 kita? Ya, tadi saya lihat Rafael Strupp cukup agresif, Arhan juga di sebelah kiri, terus juga saya lihat juga Witan juga sangat aktif, di lini tengah juga ada Nathan, ada Abner, jadi sepertinya semuanya berkontribusi. Semuanya ya menjadi bintang malam ini ya. Baik, Marcelino juga, jangan lupa Marcelino. Baik, terima kasih Mas Ari informasinya dari Doha, Qatar. Dan ini menjadi doa kita bersama, semoga timnas U23 Indonesia bisa melaju ke Olimpiade Paris dan menang pada malam hari ini. Terima kasih Mas Ari, sekali lagi salam sehat. Pemirsa, sepak terjang Indonesia di Piala Asia U23 2024 hingga sampai ke babak semifinal penuh dengan drama. Mulai dari laga kontroversial melawan Qatar, adu penalti melawan Korea Selatan, dan kalah di semifinal dari Uzbekistan. Dan berikut kami rangkum perjalanan Garuda Muda dari laga awal hingga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Laga perdana Indonesia di grup A melawan tuan rumah Qatar penuh dengan kontroversi karena diduga dicurangi wasit. Pelatih timnas U23 Sinteyong bahkan menyebut laga ini sebagai laga komedi. Indonesia harus menelan pil pahit kalah dari tuan rumah dengan skor 0-2. Namun kekalahan menyebalkan tersebut tidak mendudukan timnas. Garuda Muda justru bangkit saat melawan Australia di laga kedua grup A. Indonesia meraih kemenangan penting dengan skor 1-0. Kemenangan inilah yang membuat Indonesia seakan meledak di Piala Asia U23 2024. Buktinya saat laga terakhir grup A melawan Yordania, Indonesia unggul jauh dengan skor 4-1. Kemenangan ini sekaligus memastikan Indonesia lolos ke perempat final. Target sudah terpenuhi, namun apakah Indonesia berhenti di perempat final? Ternyata tidak, pemirsa. Indonesia justru semakin menggila saat melawan Korea Selatan. Pertandingan berlangsung alot selama 120 menit dengan skor imbang 2-2. Lewat adu penalti, timnas unggul dari Taeguk Warriors 11-10. STY akhirnya memenuhi janjinya untuk membawa Garuda Muda ke semifinal Piala Asia U23 2024. Di babak semifinal, Indonesia harus mengakui keunggulan Uzbekistan dengan skor akhir 0-2. Meski harapan mencapai partai final pupus, namun harapan Indonesia tampil di Olimpiade Paris 2024 masih terbuka jika mampu menang pada duel perebutan juara ketiga. Timnas U23 akan menghadapi Irak yang sebelumnya harus mengakui ketangguhan timnas Jepang. Duel seru antara Indonesia U23 melawan Irak U23 akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha. Pemenang akan mendapatkan 1 tiket otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sementara yang akan kalah akan menjalani laga playoff melawan wakil Afrika yakni Guinea. Dan jangan lewatkan duel seru ini akan disiarkan langsung malam ini pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di RCTI.